Selamat datang di Unipar Jember Podcast. Halo Cece. Halo Dan, pagi ini ada siapa? Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Yang pertama ini ada dari Bapak Rektor ya. Bapak Rektor dulu, Oke, Bapak Rektor dulu. Ini Bapak Basuki yang biasanya dipanggil Masuki ya. Kan masih muda. Mau dipanggil Mas atau pakai Pak? Gimana? Terserah. Oh terserah. Terserah. Yang kedua ini ada perwakilan dari PPLTT. Jadi ada Pak Wayan. Pak Wayan, Pak Dr. Wayan. Special guest. Spesial guest. Hari ini kita akan bahas apa, Dan? Hari ini kita akan membahas karena ini kan podcast pertama ya. Iya. Podcast pertama, jadi kita akan membahas Universitas PGRI Argopuro Jember itu kedepannya itu seperti apa sih nantinya? Ya kira-kira di masanya Pak Rektor ini yang baru ini kan kebetulan Pak Uki kan belum 1 tahun kan ya jadi rektor 7 gitu. bulan. Oh 7 bulan, nah 7 bulan. Kira-kira 5 tahun ke depan itu seperti apa sih? Mau dikembangkan seperti apa Unipar ini yang sudah terkenal ya kemarin itu datang terkenal. Ya karena prestasinya, karena kontroversinya dan lain-lain. Ya. Silakan Pak Uki. Saya langsung. Iya. Coba. Oke, jadi tak koreksi ya Mas ya. Jadi bukan 5 tahun lagi. Jadi masa akhir tugas saya 2025. Jadi 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Saya kan ceritanya kan rektor sambungan. Oh. Jadi bukan rektor yang asli sambungan. Ada istilah baru, rektor sambungan. Oh iya, saya baru tahu hari ini. Jadi sebelum saya ngomong tentang program ini ya, program jadi apa visi saya ke depan akan dibawa kemana sih Unipar ini. Sebelum ngomong itu, saya ingin memperkenalkan jargon baru kita. Jadi jargon baru kita. Jadi kalau IKIP dulu kan kita punya jargon The Excellent Campus, betul ya? Iya benar. Ya. The Excellent Campus. Kalau saya nggak terlalu nggak terlalu melip-melip ya. Excellent, medeni gitu loh. Medeni gitu loh, takut nggak tercapai. Oh gitu. Jadi Tapi saya harus optimis Pak harusnya. ya ini juga jargon optimis kok. Oh, Jargon optimis. optimis. Jadi jargon saya innovating Inovatif and friendship dan friendship, future campus. future campus. Oke. Artinya Maksudnya eh, apa itu? kampus masa depan dengan inovasi dan apa ya, friendship itu apa ya, pertemanan atau keakrabannya atau apa ya, menyasar pada semua gitu. friendship ya, friendship, pertemanan. Jadi apa, kampus masa depan dengan inovasi dan pertemanannya. Jadi yang pengen saya apa ya, garis bawahi di sini adalah inovasi dan Dari mana friendship. datangnya ide itu, Pak? Oke. Penasaran saya. Tiba-tiba ada jargon baru. Iya. Jadi ini perkenalan ya. Jadi Iya. baru pertama kali ini saya ngomong tentang jargon baru, yaitu innovating dan friendship future campus. Jadi ini baru pertama kalinya di acara podcast ini. Jadi inovasi itu di awal saya memimpin ada satu inovasi yang luar biasa loh yang saya buat. Apa itu? Apa itu? Bayangkan ya, di masa pandemi seperti ini banyak perguruan tinggi apalagi swasta yang hampir kolaps. Oke. Saya malah memberi beasiswa besar-besaran. Itu karena ini inovasi kan. Iya, inovasi. Kalau mau tahu kok iso, belajar ke saya dulu. Nggak perlu saya sampaikan di sini. Sakti Oke. berarti, ada kesaktian. Itu satu tentang inovasi, dan akan berlanjut ke banyak inovasi yang lain. Itu inovasi pertama yang saya lakukan. Nggak ada itu, apalagi kuliah gratis ya. Kuliah gratis, ada, kita punya 2 prodi baru. Pertama, gebrakan saya gratis semua. Gak ono itu ketoke. Di kampus ada. lain kampus lain itu enggak tidak ada. ya. Unipar tok. Itu namanya inovasi.
salah satu inovasi. Nah, salah satu inovasi karena akan banyak inovasi-inovasi yang akan saya lakukan. Inovasi yang lain, iya. Kemudian friendship. Friendship itu keramatamahan ya, pertemanan atau keramatamahan. Seperti kita tahu, pertama kita ramah terhadap disabilitas. Ya, saya beberapa waktu yang lalu membentuk pusat studi disabilitas. Ya, kemudian ramah terhadap perempuan dan anak. Kemarin saya juga membentuk PSGA. Kebetulan Mbak Eki ininya ya pengurusnya. Kemudian Sudah tidak, Pak? Oh iya lupa saya. Terus kita juga ramah terhadap kaum tidak mampu. Kaum tidak mampu yang diwujudkan dengan beasiswa besar-besaran tadi. Oke, beasiswa lagi. Jadi memang kata kunci untuk inovasi saya adalah ketahanan finansial. Oke, ketahanan finansial. Ketahanan finansial. Jadi memang itu yang pertama kali saya lakukan sehingga menjadi motor penggerak bagi program-program yang akan saya lakukan di masa-masa yang akan datang. Oke. Tuh. Jadi itu bisa dibuktikan bahwa inovasi saya bisa dikatakan berhasil lah ya. Karena mahasiswa kita alhamdulillah 2.650 tercatat. Itu terbesar se-Karisdenan Besuki dan terbesar seperguruan tinggi PGRI se-Jawa Timur. Keren. Jadi kalau saya pertemuan dengan rektor kapan hari ya Pak Wayan ya, saya ini rotok, dodo saya rotok ini. Agak pede. Ya. Bukan sombong, agak pede. Paling enggak ada minder gitu. Enggak apa-apa lah. Oh iya, Oke. Nah, harapan saya dengan komunitas yang besar itu ya. Ini kan komunitas besar, sivitas akademik yang besar, 2.600 dengan angkatan-angkatan yang kemarin-kemarin dan seluruh dosen dan karyawan itu kan komunitas yang besar. Harapan saya itu kan bergulir seperti bola salju. Oh iya. Tiap tahun kita tambah, jangan kalau tahun ini 2.650, tahun depan kalau bisa 3.000, 3.500 dan seterusnya. Itu harapan saya. Nah, komunitas yang besar itu harus diopeni, betul ya. Harus diopeni, jangan sampai keluar gitu loh. Atau apa bahasa Jawanya tuh reteli gitu Pak ya. Berguguran gitu ya di tengah jalan, berguguran gitu ya. Baru setelah itu akan saya ngomong program ya. Program saya, apa yang saya lakukan sekarang dan yang akan saya lakukan sampai 2025. Sebelum ngomong program, kita pengen dengar dulu pendapatnya dari Dr. Wayan. Ya. Saya melihat dari Pak Rektor itu kan sudah banyak inovasi, sudah banyak program kerja lah gitu. Nah, sebagai bentuk dukungan dari yayasan ke lembaga itu seperti apa Pak Wayan? Bisa dijelaskan? Ini pertanyaan ini ya? Iya Pak. Iya, pertanyaan. Bisa dikatakan pertanyaan juga. Baik, terima kasih teman-teman dari tim podcast yang luar biasa pada pagi menjelang siang ini. Kami dari perkumpulan, bukan yayasannya, perkumpulan. Oh iya, perkumpulan. Karena badan penyelenggara kita namanya perkumpulan, bukan yayasan. Diundang untuk hadir di sini dan kami sangat apresiatif karena inilah dia Unipar gitu kan. Dengan the new rector, the new rector and the best rector gitu. Amin. Semoga. Menurut saya begitu, the new rector. Tetap busungkan dadanya. Iya. Jadi tersanjung. Tetap dengan Kenapa? kemudiannya. Karena saya ikut sejak awal itu. Dengan segala kelebihan dan kekurangan dan banyak kelebihannya, makanya saya berani mengatakan the new and the best rector gitu. Amin. Yang saya tahu. Mudah-mudahan itu menjadi agreement and commitment gitu. Iya. Itu yang tadi Pak Rektor sudah banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan
pasti, kemudian futuristik ya, and apa lagi saya? Friendship. Friendship and friendly itu ya. Ini saya kira sudah bagus sekali sebagai hashtag and tagline kita ya. Ini bagus. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada kita semua. Kita menjadi bagian dari itu semua gitu loh. Sebagai lembaga perkumpulan penyelenggara perguruan tinggi PGRI di Jember ini, posisi kita kan support system, memberi supporting, pasti itu supporting, mediatoring, advokasi lah, advisory gitu. Ya, jadi pasti ke situ ya nanti. Jadi kita memberi supporting, kemudian apa lagi? Advisory, dan yang berikut itu ada controlling. Itu sih kita. Salah satu wujudnya seperti apa? Oh gitu ya. Iya. Wujudnya Pak Rektor selalu kita dampingi. Kita support. Nah, support dan dampingi. Gitu lah. Dalam berbagai kebijakan yang terkait dengan 3M itu. Finance, ya kan ya? Iya. Apa itu? Man, money, material. Kita dampingi terus. Sekaligus kita support. Ya. Cara mensupportnya gimana? Kita bingkai dengan regulasi-regulasi yang sudah kita buat dan sedang berproses hampir final ini dengan segala kekurangannya tentunya. Yang penting ada dulu ini. Udah kita bahas berjenjang itu. Dari statuta peraturannya, REP sudah selesai, tinggal nanti kita sahkan peraturan kepegawaian. Ya, itu yang pokok-pokok nanti, termasuk yang lainnya. Itu nanti kita pakai membingkai sebagai bentuk support system kita. Sehingga beliau kalau toh tersesat di jalan yang benar gitu loh. Oh. Jalan yang benar. Sesat jalan yang benar kan. Iya. Kalau sesat jalan yang salah kan masalah kita Iya, gitu loh. masalah. Kalau di jalan yang benar ada masalah, itu Masalah. manusiawi gitu lah, Iya, manusiawi betul, itu. betul. Bisa Intinya dimaafkan, begitu. Ya bisa. Karena manusiawi gitu lah, manusiawi. Karena hanya Kanjeng Nabi yang sempurna dan malaikat. Iya. Gitu. Nah, oleh karena itu yang bisa kami lakukan, dan sejalan dengan itu yayasan juga senantiasa mengupayakan hal-hal yang berhubungan dengan safe payment atau safe payment. Jadi safe payment kita upayakan sekali ini Maksimal. supaya kita jangan jebol, karena pengalamannya Pak Rektor yang babak belur, tapi keberaniannya luar biasa. 2 bulan saya jabat akan saya bayar gajinya, aku keter-keter jadi, tapi akhirnya alhamdulillah kan. Alhamdulillah selesai. Selesai. Apakah ini Pak, adakah harapan khusus untuk rektor baru? Luar biasa, banyak harapan. Salah Ya, satunya? salah satunya yang menjadi kemarin kekhawatiran kita adalah kalau kita terpuruk, bahasa Jawanya kan nyungsep ya. Iya, nyungsep. Ternyata harapan kita kekhawatiran tidak terjadi. Artinya apa? Beliau bisa melakukan recovery yang akseleratif sekali. Jadi ini sembuh, itu sembuh, ini sembuh kan loh. Terutama safe finance, safe payment-nya. Finance kita aman, pembayarannya juga aman gitu loh. Kan itu artinya. Iya. Sehingga dengan demikian Mas Dedi bisa senyum dengan baik. Enggak ketemu kita di sini. Ya, itu intinya. Bisa tertawa Pak. Iya, bisa tertawa. Ya. Dan bahagia gitu yang penting ya. Bahagia Pak. Iya. Berarti intinya dari PPLPT itu mensupport gitu ya. Support Oke. kita. Oke. Kita kembali ke Pak Rektor ini. Oke. Pak Rektor mau tanya, untuk ini kan masih semester ganjil genap gitu ya Pak Rektor ya. Tapi kan sebentar lagi kan juga ada penerimaan mahasiswa baru nih di tahun 2022. Kira-kira strategi seperti apa sih dari Rektorat Unipar ini untuk menggait, kan tadi kan harapannya kan kayak snowball gitu kan, mahasiswa itu nanti semakin banyak gitu kan. Nah, strategi dari Pak Rektor sendiri dan tim tentunya untuk penerimaan maba di tahun 2002 ini seperti apa kira-kira? Sama dengan tahun kemarin, kita mengandalkan yang namanya inovasi tadi itu, beasiswa besar-besaran, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari yayasan atau rektor sendiri.
Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sudah tak sebutkan bahwa kita punya komunitas yang besar. Oke. Itu yang akan kita gerakkan sebagai motor penggerak untuk mencari mahasiswa baru. Oke. Kurang opo saiki, ya kan? Oh iya. Sudah kuliahnya murah, bahkan gratis. Iya. Sing golek akeh. Iya. Ya kita optimis saja lah. Kemudian ada juga nih program kerjanya Pak Rektor mengenai sarana dan prasarana, perbaikan sarana prasarana. Oh iya, itu berkaitan ini Cece. Kan di Unipar ini banyak yang disabilitas ya kan, sedangkan aksesibilitas untuk di kampus sendiri kan belum ya, maksudnya kurang lah, ada tapi kurang gitu. Nah kira-kira terkait itu kan harus diakomodir ya Pak Rektor ya itu ya, itu seperti apa nanti? Oke, jadi kalau bicara program mungkin waktunya nggak cukup 2 jam karena angan-angan saya itu banyak. Saya pemimpi orangnya, Iya. senang turu, senang mimpi. Jangan disebutkan semua Pak. Ya kan, kan pasangan itu tidur sama. Kalau orang nggak tidur nggak akan bermimpi. Nyampe mana tadi saya sudah sampai lalu ya. Sampai mimpi Pak. Bukan. Saya banyak mimpi. Ya. Jadi yang akan saya utarakan di sini mungkin yang sudah saya lakukan. Oke. Dan yang sudah saya lakukan itu akan menjawab pertanyaan Mas sama Pak Edi tadi. Insya Allah otomatis itu. Jadi kita kan sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun pandemi Ya. tidak ada tatap muka dan sebagainya. Jadi kalau suatu tempat nggak pernah dipakai, nggak pernah dirawat, hanya rusak semua. Rusak, iya betul. Rusak semua. Lah, beberapa waktu yang lalu ada kabar bahwa perguruan tinggi itu untuk semester genap di depan itu bisa melakukan tatap muka. PTM. Tapi sepertinya rencana itu ditunda oleh kementerian. Sepertinya karena tidak ada pengumuman lebih lanjut. Iya. Nah, menghadapi PTM pada waktu itu saya sudah siap-siap untuk memperbaiki sarana prasarana keras yang semuanya hancur, rusak. Viewer kita punya puluhan karena kelas kita puluhan. Itu kemarin saya cari viewer untuk rapat aja repot. Mati semua. Terus kursi, tembok-tembok jamuran dan sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Perbaikan fasilitas pembelajaran, baik viewer, kursi dan seterusnya. Fokus di situ dulu gitu Pak. Banyak sebetulnya. Itu baru pertama. Oh, baru pertama. Baru pertama, oke. Kemudian ini masih proses dan ya alhamdulillah PTM insya Allah ditunda sehingga saya bisa berpikir ke hal yang lain, bukan hanya pemenuhan sarana prasarana pembelajaran. Kemudian yang saya jadi fokus juga itu adalah lab program studi baru. Kita punya berapa program studi baru? Ayo, tak kasih tebakan. 3. Benar tak? Iya. Coba Ya. hitung Pak. Kita punya 3 prodi baru dan ketiganya tidak punya lab. Oke. Padahal lab itu salah satu Faktor syarat mutlak Iya, untuk syarat berdirinya suatu prodi. Jadi itu yang akan saya lakukan, membentuk lab untuk prodi baru. Kemudian ini kita masih ngomong pembelajaran ya. Iya. Nanti penelitian dan seterusnya. Ini pembelajaran dulu. Kemudian yang ketiga yang akan saya lakukan, jadi beberapa waktu yang lalu ada pertemuan rektor perguruan tinggi PRI se-Jawa Timur. Bulan apa itu Pak Wayan? Kira Oktober itu. Oktober ya. Oktober. Jadi di situ dimunculkan wacana bahwa forum itu akan mengusulkan kementerian adanya pembelajaran secara hibrid.
hybrid learning. Hybrid learning. Ya. Jadi campuran antara tatap muka sama online. Oke. Diwacanakan seperti itu. Sepertinya usulan dari Rektor Perguruan Tinggi PRI Jawa Timur itu juga disambut dengan pertemuan rektor se-Indonesia 1 bulan setelahnya kalau nggak salah. Iya. Jadi ada usulan juga tentang model pembelajaran hybrid learning dengan bahasa yang macam-macam lah. Ya. Intinya adalah campuran antara tatap muka dan online. Ya. Nah, menghadapi hybrid learning itu, jadi saya berencana untuk membuat learning management system, LMS ya. Ya. Di situ berisi tentang materi pembelajaran, kemudian ujiannya seperti apa, absensinya juga di situ, terus Rapot media untuk orang tua, media komunikasinya juga. Jadi itu membutuhkan server yang besar, dan saya rencana sebetulnya bulan Maret mau launching LMS ini. Bulan Maret. Doakan aja bisa terrealisasi. Amin. Jadi persiapan untuk hybrid learning itu dari segi pembelajaran. Kemudian dari segi, kan kalau perguruan tinggi itu nggak lepas dari tridharma ya. Pembelajaran, penelitian sama pengabdian. Nah, jadi yang saya lakukan untuk meningkatkan penelitian dan pengabdian dosen itu, saya mulai semester depan mengadakan yang namanya evaluasi kinerja dosen, atau laporannya itu namanya beban kinerja dosen ya. BKD. Kalau dosen sudah tahu BKD. Ya, jadi penerapan BKD itu tidak ada bedanya antara dosen yang serdos, yang non serdos, yang Java dan non Java, tidak ada, semuanya sama. Semuanya sama. Dengan item-item yang sama. Harapan saya apa? Kalau lihat pengalaman tahun-tahun kemarin ya Mbak ya, dosen itu kalau nggak ditagih PKD-nya, dia itu cuma ngajar toh, ya kan? Betul. Tanggung jawabnya kurang. Betul. Dan Jadi ngajar kan, SKS-nya itu berpuluh-puluh. berpuluh-puluh. Ya, Mbak Eki kayaknya juga gitu kok. Saya lihat sampai 18 SKS. Luar biasa. Overload itu berarti. Sampai nggak pulang-pulang katanya. Dengan adanya BKD itu, maka dosen tidak hanya melakukan pendidikan saja atau pengajaran saja, wajib juga melakukan yang namanya pengabdian sama penelitian. Tiap 6 bulan atau tiap semester akan kita evaluasi nantinya. Jika ada yang tidak melakukan penelitian, akan ada semacam sanksi. Kalau penelitiannya mungkin sampai Scopus, kita akan kasih semacam reward. Jadi indikator penting perguruan tinggi itu maju itu adalah dari jumlah penelitiannya, bukan jumlah pengajarannya, penelitiannya. Dan kita sedikit sekali penelitiannya lah. Dengan evaluasi itu, harapan saya tahun depan dengan adanya reward dan punishment, tahun depan penelitian dari dosen-dosen kita akan meningkat pesat, sehingga kita nantinya bisa meningkatkan kualitas dosen ya Pak ya. Dan ada daya saya ada pertanyaan loh, Dan. Daya saingnya juga. Apa? Untuk Pak Wayan. Saya siap terkait ditanya. pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Uki mengenai bentuk dukungan pembuatan lab baru nih. Padahal hati saya bertanya-tanya, pembuatan lab baru, lab yang lama sepertinya juga perlu untuk didukung Pak, yaitu perbaikan lab PAUD, lab biologi. Yang saya perhatikan sepertinya kurang layak untuk kita melakukan pembelajaran dalam lab itu. Nah, targetnya sampai kapan untuk merenovasi lab itu agar bisa digunakan maksimal? Jadi, untuk Pak Wayan. Pak Wayan dulu ya Pak. Untuk dukungan dari PPLPT yang harus diprioritaskan yang mana? Untuk yang lab. Tadi kan Pak Uki lab baru. Sekarang sedangkan lab yang lama kita juga butuh Pak. Sebentar, enggak dikasih minum ini. Oh iya Pak, bentar ya. Sedang diambilkan Pak. Iya. Gini, untuk hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, utamanya
RBL ya, ruang belajar lain, Iya. maupun ruang-ruang penunjang lainnya termasuk lab itu. Perpus juga kita yang pertama harus berpikir kampus ini harus ke depan ini kan digital itu. Iya. Iya. Betul. Laboratory digital. Iya. Library digital kan itu nah. Iya. Ini nanti arahnya ke sana. Walaupun kita tidak akan bisa lepas dari hal-hal yang bersifat konvensional dan tradisional. Tidak bisa lepas kita. Nggak bisa ya. Karena bisa saja lab konvensional, perpustakaan konvensional bisa kita modifikasi dengan hybrid laboratorium, hybrid perpustakaan. Campur di sana Campur ya. antara digital dengan konvensional. Konvensional. Sehingga menjadi lebih paripurna dia. Oke. Bisa digunakan secara konvensional, bisa digunakan secara digital. Oke. Gitu. Nah, mengenai prioritas, ya kan ya prioritas. Kenapa rektor tadi sudah berpikir luar biasa itu? Karena Tridharma perguruan tinggi, ya kan ya, tidak merupakan bagian tidak terpisahkan dari Iya. sebuah perguruan tinggi. Nah, maka berarti lab ini, perpustakaan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga. Benar. Nah, itu perlu mendapatkan prioritas. Tentu nanti akan muncul di renseranya Pak Rektor. Ya kan ya? Renser Pak Rektor sudah muncul dan kemarin kami sudah raker, sudah tak lihat itu. Angka-angkanya pun muncul, tinggal mungkin eksekusinya perlu schedule aja tuh Pak Rektor. Ya kan ya? Dan skala prioritas. Oke. Jika gaji lunas di semester genap, maka berarti lab mesti digarap terus. Tapi gaji tidak lunas, jangan garap itu dulu. Berarti nunggu antrian ya Pak ya. Itu iya. Itu tapi kelihatannya Pak Rektor sudah cukup visioner memikirkan itu bersama timnya, sehingga dengan demikian kalau shape finance kita bagus, maka berarti itu saya yakin akan menjadi prioritas di samping infrastruktur yang lain ya, karena kita tidak bisa berkibar tanpa infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud sekarang adalah hal-hal yang berkaitan dengan digitally. Oke. Kan digitally sudah ya? Iya. Walaupun kita tidak mengabaikan yang lain. Iya. Kenapa? Sekarang sudah ada ruang belajar. Itu loh yang di TV itu kan ruang belajar sudah itu. Ruang belajar virtual. Maka nanti kampus kita mengarah ke virtual campus. Kan gitu kan? Iya. Ya, maka kalau udah virtual campus otomatis digitally semua sudah. Itu loh. Gitu. Makanya jangan terlalu keranjingan membangun hal-hal yang bersifat physically. Harus kombinasi kita, hybrid infrastruktur. Ya kan ya, karena apa nanti kampus-kampus itu Oxford aja dia sekarang risau dia, gelisah dia. Kenapa? Karena orang sudah bisa daring dari berbagai negara, dia bisa daring. Apalagi kita sekarang MPKM kan? Iya kan? Iya. Ini harus kita antisipasi. Mereka mesti butuh kita ketika infrastruktur kita itu memadai untuk itu. Ketika Unipar tidak memadai infrastruktur Iya. virtualnya, internetnya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan digital, maka mereka tidak akan mau kuliah di sini secara digital, secara daring, tidak mau dia. Itu dipikirkan itu tadi. Baru MBKM kita jalan. Jika menterinya nanti berikut sejalan dengan ini, kalau berubah lagi saya tidak ngerti. Itu kan itu ya, ini kita lihat juga dulu gitu loh. Betul. Tetapi saya yakin ke depan itu arahnya virtual kampus ditunjang dengan digital. Pasti itu. Pasti tidak bisa tidak itu. Karena itu tren. Iya. Kebetulan saya ngasih isu dan tren tab, arahnya memang begitu sudah. Arahnya ke situ sudah. Kenapa? Disrupsi akan terus. RI ya kan ya, Society 5.0 sudah sedang akan datang, sementara 4.0 kita belum selesai gitu loh. Nah, ini harus kita antisipasi. Ada masalah Pak ketika melakukan pembelajaran secara virtual, itu kenyataannya mahasiswa kita ini juga banyak yang dari daerah kan Pak. Nah, itu banyak jaringan yang tidak memungkinkan gitu kan. Jadi kan kita juga perlu memikirkan efektivitas untuk memakai digitally atau secara langsung tatap muka. Itu kan juga harus menjadi pertimbangan. Iya, makanya tadi Pak Rektor udah betul, hybrid learning is choice. Is my choice, pasti itu. Iya. Iya kan ya, hybrid learning. Kalau tidak demikian ya blended learning ya sama saja kan, tidak bisa dipisah itu. Sama saja. Nah, hanya caranya nanti harus kita kemas, kita modifikasi seperti
teman-teman di sekolah menengah. Mereka kita kumpulkan di mana, di sana sudah ada infrastruktur yang tersedia yang bersifat digital, sehingga mereka tidak resah lagi gitu. Sementara kita ada di sini di kampus untuk memberikan materi kepada mereka. Itu solusi itu saya kira itu. Daripada kita guling. Oh iya. Duling ya, dosen keliling ya. Seperti guru. Guling. Oke. Pak Oki, gimana Pak Oki? Saya tambahi ya. Jadi pembenahan lab itu ya termasuk pembenahan sarana prasarana pembelajaran tadi itu. Jadi satu sudah. Jadi selain yang ada di kelas, mahasiswa juga belajar di lab kan. Itu juga akan segera kita benahi. Karena memang sudah 2 tahun nggak pakai. Lagi yang PAUD itu kan banyak pentil-pentil gitu ya, aksesoris dan itu yang ada campuran dan itu yang akan kita kalau biologi BK kemungkinan nggak terlalu banyak. Kapan-kapan kalau sudah direnovasi kita bisa jalan-jalan bareng ya sama Pak Oki untuk lihat lab, ya Pak ya? Siap. Ketika kita adakan perbaikan kan saya juga turun ke kampus 2. Pernah kampus 2 apa enggak? Pernah dong Pak. Berapa kali seminggu? Berapa kali Pak? Sebulan sekali mungkin Pak. Kondisional Pak. Waktu Pak siaran bahasa isyarat kemarin juga di kampus 2 Pak. Iya. Oke. Terkait itu Pak Oki, LMS yang next akan menjadi grand ya dari Pak Rektor sendiri itu kira-kira seperti apa LMS-nya itu? Apakah nanti itu konsepnya seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi, jadi kita mengadopsi blended learning percampuran itu, atau memang kedepannya nanti akan full virtual seperti itu? Jadi kalau di otak saya masih hybrid learning, blended learning itu. Iya, tapi selama pandemi ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya LMS itu. Insya Allah bulan Maret. Bulan Maret launching ya Pak? Ya, jadi kita belajar banyak dari Universitas PGRI di Buana Surabaya. Bulan tahun kemarin 2021. Jadi beberapa kali kami berkunjung di sana, ditunjukkan LMS-nya dan sebagainya, terus biaya untuk membuat itu seperti apa. Pada waktu itu kita memang namanya uang ini kan berputar. Malah sempat kalau memang belum ada dana untuk server, malah sempat mau dipinjemi servernya sana. Ayo kita pakai LMS bareng-bareng. Tapi gak enak lah pinjem itu. Enak lah, jari ini nanti tidak bisa ini friendship masih pinjem gitu. Nanti tidak jadi membusungkan dada lagi ya. Iya betul. Jadi saya usahakan untuk buat sendiri lah. Oke. Meskipun ya lumayan. Kita menunggu. Maret. Betul, kita menunggu Maret. Bulan depan berarti ya? Iya, bulan depan. Ini kenapa sampai kalau programnya insya Allah kita sudah siap, cuman servernya ini kita masih menunggu karena sekarang ini saya masih dalam tahap mengajukan hibah afirmasi proses digitalisasi kampus. Ya mudah-mudahan itu dapat. Tidak usah beli gitu. Oh iya Pak. Amin. Bisa beli dan kabarnya insya Allah Februari ini. Februari ini itu saya ajukan Desember insya Allah. Mudah-mudahan doakan biar tembus. Iya Pak, amin. Doakan. Semoga ya. Oke, gini Pak Oki, ini Itu 2 program, pembelajaran sama peningkatan penelitian. Iya. Cukup. Ya. Kalau pengabdian kan biasanya itu kan tinggal terjun ke lapangan. Ini Pak Oki yang agak maksudnya itu mau rapat. Oke, gimana? Gak apa-apa? What can I do for you? Oke, monggo kalau begitu, tidak apa-apa untuk cukup ditinggal. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin next time bisa hadir lagi. I'll back here. Oke. Oke, thank you. Mas, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan.
Ini Pak Rektor, Pak Uki, ini yang apa ya, yang terkait dibicarakan program kerja yang lain. Iya, ini terkait ini Pak Uki. Kampus kita itu kan terkenal akan apa ya, kampus yang menerima banyak teman-teman disabilitas. Iya, nanti Kak jelaskan. Kedepannya gitu, seperti apa sih konsepnya Pak Uki, kalau boleh tahu? Kasih sedikit aja bocoran gitu. Jadi gini, sekarang ini sudah saya kerjakan proyek yang namanya Grand Design Kampus 1 Unipar. Jadi sekarang ini dalam proses penggarapan ininya gambarnya ya, terus ditampilkan di 3D dan RAB-nya sekarang masih dikerjakan. Jadi saya pengen ngasih kebanggaan ke Civitas. Selama ini mungkin Civitas agak malu ya, kuliah nang di Unipar, di kampus itu agak malu gitu. Itu satu. Jadi saya ingin memberi kebanggaan ke Civitas. Iki loh, aku kuliah nang Unipar, iki loh, aku dosen Unipar. Salah satu caranya ya dengan tampilan fisik kampus dulu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selama bertahun-tahun itu bongkar pasang dan itu tidak efisien gitu, buang-buang duit gitu. Contoh pelang nama, pesen pelang nama, ternyata didadali lagi karena akan ada lampu dan sebagainya. Jadi nggak ada apa. Efisien. Jadi gitu ya. Pemborosan. Mikir sekarang digarap nggak tahu 1 atau 2 tahun ke depan itu relevan gitu. Iya. Itu yang terjadi sehingga terjadi pemborosan. Nah, dengan dua niatan itu saya ingin membuat gambaran tampilan fisik kampus 1 Unipar ini, insya Allah selama saya menjabat. Karena terus terang itu butuh modal yang besar, besar. Dan modal yang besar. Sebetulnya saya nggak yakin di 1 periode bisa selesai gitu. Harus yakin. Tapi saya harap ini menjadi rujukan ke penerus saya bahwa ini yang akan dicapai gitu. Jadi kayak UNED itu kan di kantor pusat itu kalau kita lihat kan ada Grand Design. Ini nanti kampus teknik ini dan seterusnya. Saya ingin seperti itu. Pertama kali yang saya renovasi ini kan sekarang dalam tahap gambar dan menghitung RAB. Setelah itu tahapan renovasi. Kalau misalkan saya punya uang segini, itu mana yang mau saya rehab dulu. Kalau saya punya uang segini, bagian mana yang akan saya rehab dulu. Nah, rencana pertama yang akan saya garap itu adalah gedung E. Berarti kampus 1 ya, Pak, ya fokusnya. Kalau kampus 2 tak pikir sudah eye catching lah ya. Tinggal ngecat aja sudah bagus gitu. Kalau kampus kita ini konjobo ketok kayak enggak tahu kayak apa gitu. Bangunan tua, Pak. Bangunan tua terus banyak toko-toko sih enggak jelas, itu nanti tak bongkar, tak kasih semacam kayak gerbang taman gitu ya. Jadi kita kelihatan bahwa iki loh Unipar. Itu di gambarnya seperti itu sudah. Dan proyek pertama mungkin bukan gerbangnya. Proyek pertama adalah gedung ini. Ada sesuatu hal lah kenapa saya harus memilih gedung ini. Gedung ini saya lihat faktor X tadi ya, dan nggak efisien, banyak ruangan kosong. Kita punya balkon aja berapa meter persegi, dan nggak dipakai apa? Nganggur gitu ya, nganggur. Nah itu nanti tak buat semacam kelas-kelas 3 sub. Jadi Grand Design saya itu bukan hanya tampilan luar gedung, tapi juga desain dalam, interior. Semuanya nanti saya rombak, termasuk tentunya akses ya Pak ya. Akses difabel. Saya malah di gambar saya yang bukan gambar saya pesan ke orang.
Jadi di gedung A yang ngadep sana itu, Iya. sepertinya ada lift nanti. Oke. Lift. Tapi nggak tahu ini tercapai di tahun. Tapi kan setidaknya kita punya pedoman lah untuk ada harapan gitu ya. Iya. Harapan ke depan. Iya. Jadi ramah difabel, insya Allah akan tercermin atau terlihat di grand design yang saya buat Oke. ini. Kedepannya gitu Iya. ya. Oke, permisi saya tuangkan airnya. Oh, tuang sendiri aja. Oh iya, Pak, bisa. Tuang sendiri aja. Sepertinya Kayak- sudah batuk-batuk tadi ya. Kayak orang tua dituangkan. Oh iya, Pak. Kan memang sudah tua, Pak. Enggak. Belum. Kan Loh, kok saya minum sendiri? enggak apa-apa. Ya, kita puasa, Pak. Kita puasa, Pak. Enggak, Pak. Jangan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Program kerja selanjutnya. Program kerja berikutnya. Berarti fokusnya masih di kampus 1, Pak ya? Iya. Baru kalau selesai mungkin nanti akan pindah ke Di kampus kampus 2 2. seperti Iya. itu. Oke. Ada rasa kekhawatiran takut nggak nyampe ketika akan merenovasi kampus 1. Terus apa targetnya Pak Uki ini? Paling nggak kalau sebelum nih nggak kepilih lagi nih sebagai rektor, apa minimal target yang udah dicapai itu apa? Minimal gerbang ini depan itu saya rombak gitu. Jadi kita kelihatan seperti kampus. Dan itu yang kedua, yang pertama adalah gedung ini karena faktor X tadi itu. Iya. Faktor X tadi itu. Jadi kan gedung ini saya katakan tadi banyak yang nggak terpakai, nggak efisien ruangannya. Nah, kalau kita pakai ruangan-ruangan itu masih sanggup apa enggak? Oke. Ini bangunan ini untuk menopang itu. Nah, ini minggu kemarin kita sudah datangkan tim forensik, kita kerjasama dengan UNED, Iya. jurusan teknik sipil. Sudah beberapa dosen teknik sipil sudah ke saya, dan insya Allah minggu ini akan ada sedikit alat untuk ini, untuk checking gedung ini gitu. Ya. Mampu apa enggak gedung ini jika ditambahi dengan berbagai fasilitas yang ada di kepala saya. Untuk target akses disabilitas tuh kira-kira berapa tahun, Pak? Kita bisa ikut menikmati. Jadi ya ini tunggu ini ya, gambar grand design besarnya ini sudah selesai. Tapi kalau perkiraan saya dengan tren sak semester ini ya, saya nggak tahu ya, tahun depan itu tambah meningkat. Kalau tambah meningkat ya berarti pencapaian akan semakin cepat gitu. Betul. Kalau titik ya semakin lambat. Kalau perkiraan saya untuk mengerjakan kampus 1 sesuai dengan gambar yang saya buat itu butuh sekitar 8 sampai 10 tahun. Oh. Melihat tren sekarang. Tren sekarang ya. Tapi kita nggak tahu kedepannya itu Ya, gimana kita bisa. jadi kalau 1 tahun punya uang sekian, gedung ini dulu, nanti punya uang sekian, akses itu yang nomor 2 yang akan saya garap, yaitu gedung yang ngadep ke sana itu. Gedung A yang ya. rencananya ada lift. Oke. Berarti tetap fleksibel jadi dan melihat kondisi keuangan juga gitu Pak Uki ya. Sehat kok keuangan. Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Berarti akan ada ini wujud nyata dari program kerja selanjutnya. Iya betul. Kenaikan Tunjangan mungkin. iya atau Kenaikan beasiswanya untuk dosen. Oke. Studi lanjut mungkin. Oke, jadi pandemi ini memang masa-masa berat bagi semuanya ya, bukan perguruan tinggi aja gitu. Perusahaan semuanya pada gulung tikar, ada PHK dan sebagainya. Dan hebatnya Unipar, IKIP dulu, kita nggak melakukan PHK satupun, kecuali kasus ya. Iya kasus. Kita nggak melakukan PHK. Ya, cara efisiensi yang dilakukan rektor yang lalu salah satunya adalah pengurangan gaji sampai 20%. Iya. 20%, ya. Ya, jadi kita semuanya mengalami itu, gaji kita dikurangi 20%. Nah, karena tadi saya ngomong sudah sehat kita secara betul. finansial,
bulan April ini akan saya kembalikan 20% itu. Catat dan April. Iya. Tapi ada syaratnya. Iya, apa itu Pak? Apa itu Pak? Syaratnya kalau karyawan harus ceklo, Iya. kerja 7 jam sehari, 7 ya, jam. sesuai dengan apa? Dengan aturan kepegawaian, ya. Kepegawaian. Oke. Nah, Kalau dosen? kalau dosen BKD. BKD harus memenuhi undang-undang. Iya. Baik yang berserdos, tidak serdos, Sama semua. semuanya sama. Kita berlakukan pendidikan, penelitian sama pengabdian harus seimbang. Lek ngajar tok akan kita punishment. Kita sudah kasih report tak balik 20%, tapi sing kena tadi dosen, sing kena tadi karyawan. Siap. Gimana dengan dosen yang struktural? Oh, ya, iya. kerja double kan jadinya ya. Gimana Pak Uki? Kebijakan dari Pak Rektor ini gimana? Kan dia harus mengajar, harus menduduki jabatan Kalau yang struktural. Maret itu pasti sudah ya 20% tak kembalikan. April tadi ya. Maret April. atau April? Jadi kan evaluasinya Maret. Oh, evaluasinya Evaluasi. Ya, Maret. cekdok dan sebagainya Maret Oke, kan. Maret. Dijalankan per 1 April. Oke. Kalau yang kenaikan ini masih wacana saya. Oh, masih. Wacana. Jadi saya ingin tunjangan struktural itu dikali-kali lipatkan. Jadi ya benar tadi Bu Eki gitu. Gak banding dosen sing ngajar tok. Sedangkan seperti Bu Eki ini selain ngajar juga Jabat. menjabat. Iya, menjabat. Sebenarnya bukan menjabat sih, hanya Jadi diperbantu. Dan bedanya ya, beda gajinya itu paling 200-300 ya. Iya. Enggak 200. Pak. 200.000 bayangkan. Jadi Bu Eki yang harus kerja mulai pagi sampai sore dengan dosen yang cuma ngajar tok, beda gajinya cuma 200.000. 200.000. Kalau saya tingkatkan semua nggak adil. Yang tunjangan struktural yang akan saya tingkatkan, yang kerja yang akan saya tingkatkan. Kalau ada yang iri, yo ayo jadi struktural gitu. Jangan kayak sekarang. Membantu Unipar lebih maju. Iya. Jangan kayak sekarang saya nunjuk prodi aja akeh sing gak gelem gitu. Ya saya karena memang gajinya agak memper masih. Ya ini masih wacana ya, masih wacana. Tapi ada harapan ke depan kan gitu masih Pak ya. dihitung-hitung lagi Harapan sama ke keuangan. depannya kan lebih baik lah gitu, lebih baik harapan ke depannya. Dan kita harus optimis terkait harapan itu. Karena kan sudah Iya. sehat tadi kan. Sudah sehat. Sudah sehat. Jangan sampai tidak membusungkan dada lagi. Betul. Bahaya kalau kamu Ini membusungkan direkam, ada buktinya ini. Setiap kesempatan saya selalu ngomong, ini loh, uang kita sekarang sakmene. Tujuan saya bukan sombong, bukan apa. Tujuan saya ya warga Unipar ini lebih semangat lagi kerja gitu loh. Setelah tahun-tahun kemarin, gak gajian. Jadi ono sampai yang bilang, wong Unipar, wong iki pi sakti, gak mangan tapi urip. Itu sedih ya gitu. Iya. Lah, dengan semangat yang seperti itu, don't drop ya. Saya ingin meningkatkan itu dengan capaian. Memang harapan. Ya. Tapi jangan dianggap PHP ya. Iya. Jangan dianggap PHP karena Kan harapan Pak. Harapan itu kan apa ya? Ya masih akan kan. Yang Bukannya menjadi kita mau harapan, ini mendahului. pendengar loh, dan yang Jadi jadi ya, harapan pendengar. Oke. jadi ini ya kalau ini bisa selama 7 bulan ini bisa dinamai apa namanya kesuksesan. Jadi ini bukan kesuksesan saya sendiri. Ini kesuksesan tim gitu. Sama. Iya, Oke. bersama. Jadi ya saya cuman menempatkan orang, mengarahkan yang kerja, yang berkolaborasi dan seterusnya itu ya kita semua, para pejabat struktural. Jadi ojo ono sing protes selek nanti tunjangan jabatan struktural itu naik berkali-kali lipat. Karena prinsip yang kerja insya Allah akan mendapat tambahan penghasilan. Oke.
Jadi harapan kita tinggi ya. Harus Tinggi. Harapan kita bersama harapan kita harus tinggi. Oke. Pak Uki mungkin terakhir ya untuk harapan Pak Uki untuk Civitas Akademia Unipar ini mulai sekarang sampai ke depannya itu seperti apa? Yang harusnya seperti apa? Itu tadi selalu berinovasi dan selalu bersahabat, ramah terhadap semuanya. Simple tapi mengena gitu loh, simple tapi mengena gitu ya. Semoga bisa seperti itu. Amin. Oke, gitu aja. Pak Uki, terima kasih atas kehadirannya di Unipar Jember Podcast ini. Mungkin ya next time kalau ada sesuatu yang baru lagi mungkin ini masih banyak loh program saya. Itu cuma pendidikan sama penelitian aja tadi sama green design. Saya belum ngomong TI yang kita dapat gratis dan seterusnya. Nanti Pak episode selanjutnya. Nanti juga ada episode jalan-jalan ke lab Pak. Saya pengen tahu perkembangan nanti lab biologi, lab PAUD itu seperti apa setelah direnovasi sama Pak Rektor yang baru. Oke, kita lihat. Kita tetap Pak Uki belum tahu simbolnya podcast kita. Seperti ini Pak. Podcast. Ini huruf P Pak. Ini Pak. Nah ya. Oke. Yuk kita tutup yuk. P ini Pak. Ini huruf P. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat untuk P. Oh iya. Oke. Kita tutup kan. Oke, terima kasih atas semuanya. Atas kehadirannya Pak Rektor juga di sini. Tadi Pak Wayan juga terima kasih ya. Iya. Meskipun karena ada satu hal harus lebih dulu. Ada rapat. Ada rapat ya. Oke. Ada rapat. Kita tutup. Oke, terima kasih. Ketemu lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih karena saya dikasih media untuk menyampaikan jargon saya tadi. Jadi ini pertama kalinya. Terima kasih pada Biro 3 Pak. Makasih. Sama-sama Pak. Oke, kita tutup. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.